Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Wah, ini ada guru saya nih, Pak Prof Bambang nih. Luar biasa. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Saya muridnya beliau juga ini. Nah, ini saya kalau lihat presentasi saya sih nggak ada apa-apanya gitu. Oh, tidak. Kebetulan beliau memang luar biasa. Saya lebih kecenderungannya adalah kebetulan kami di Aptikom itu bagaimana membangun insan-insan AI gitu ya. Jadi gimana caranya, karena kita salah satu asosiasi yang bertanggung jawab atas kemajuan ICT di Indonesia. Terlebih lagi nanti terkait AI gitu ya. Makanya saya lebih banyak di permukaan, tidak langsung ini GPT, enggak. Jadi saya lebih kecenderungannya bagaimana menciptakan insan-insan AI nanti, gimana caranya dan sebagainya. Baik, izin share Bapak Ibu. Jadi tentunya di sini berkaitan dengan apa sih yang kita mau gitu ya. Ya kalau misalkan Pak Bambang sudah bermain dengan riset, ya tentunya nggak mungkin kan kalau riset itu nggak ada orang-orangnya gitu ya. Jadi di sini tentunya kita harus supaya bangsa ini menjadi lebih cepat hebat gitu ya, maka rasanya talentanya harus dicari gitu. Dan ini memang menjadi tantangan siapa? Tantangan pribadi dan juga tantangan perguruan tinggi ya. Bagaimana kita nanti mencoba mendidik mahasiswa-mahasiswa kita itu menjadi hebat di AI seperti itu ya. Di sini kita lihat penyediaan talenta digital. Pastinya di dalamnya juga akan terkait dengan talenta kecerdasan artificial ya. Di sini bahasanya sekarang udah baku. Kalau dulu waktu saya kuliah itu tahun 85-an gitu, 80-an, bahasanya itu kecerdasan buatan. Jadi kita sudah punya baku namanya kecerdasan artificial gitu ya. Nah ini yang memotori namanya ini Pak Bambang nih. Jadi sekarang kecerdasan artificial ya Prof ya. Bukan kecerdasan buatan lagi, kecerdasan artificial. Nah kemudian juga terkait dengan kemarin juga pandemi dan sebagainya. Tentunya kita sudah tahu nih, kalau sebelumnya kita kerja pakai otot, nah nanti terkait dengan industri revolusi 4, kayaknya kita menggunakan robot dan sebagainya. Ya, kayaknya mohon maaf Bu Leoni, kayaknya ada suara bocor ya Bu ya. Nah jadi di sini tantangan juga kita ya. Jadi kalau nanti benar-benar industri revolusi 4 itu berjalan, apakah nanti manusianya itu nggak kerja gitu ya, ngangkat kaki terus dapat duit gitu? Nyata nggak juga. Nah ini juga tren ini kalau lihat fenomenanya ketika PC pertama kali muncul ya, orang memprediksi akan banyak pengangguran, ternyata enggak. Berdasarkan prediksi, ketika AI nanti berkembang, memang ada pekerjaan yang boleh dikatakan di stop, tapi membuka peluang pekerjaan baru. Jadi kalau atas 1 juta ditutup, akan membuka kemungkinan sampai 3 juta pekerjaan baru. Nah kemudian di sini adalah yang perlu kita sadari sebagai insan pendidikan barangkali ya, di sini kita harus tahu inilah 8 teknologi pendorong yang wajib kita tahu ya. Jadi sebagai insan pendidikan, mahasiswa-mahasiswa kita terutama di bidang infokom itu wajib paling tidak mengetahui apa prinsip dari AI, apa itu blockchain atau apa Internet of Things ya kan. Kemudian bagaimana membuatkan drone atau 3D printing, robotik so pasti. Dan yang terakhir mungkin ini lagi ngetren juga virtual reality maupun augmented reality seperti itu. Nah ini nanti keduanya ini kaitannya juga ke yang sedang lagi berkembang juga yang namanya metaverse dan sebagainya. Nah ini adalah beberapa perkembangan akibat adanya pandemi, berbagai aplikasi juga sudah berjalan terkait dengan belanja daring, telemedicine dan sebagainya. Ya, jadi ada juga tele-education, ada pembayaran digital dan juga 3D printing dan seterusnya. Nah ini akibat adanya pandemi dan budaya kita juga terus berubah. Rasanya juga kalau dosen rasanya senangnya sekarang mungkin kuliahnya nggak luring ya, senangnya pada daring semua gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa kembali setengah luring setengah daring seperti itu.
Kemudian juga ini adalah teknologi tren yang tahun 2023. Ini semuanya ada kaitannya dengan AI, misalkan terkait dengan adaptive AI, atau juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan AI, sistem manajemen sistem, tapi berbasis AI yang dapat dipercaya, atau juga AI yang berbasis resiko dan sebagainya. Dan juga yang menarik juga di sini ada nomor 7, ada super app. Nah, super app ini jadi application yang bisa ngapa-ngapain semuanya ya. Mungkin GPT ini bagian dari super app nantinya gitu ya. Kemudian juga perlu diingatkan lagi juga nanti terus berkembang yang namanya metaverse ya. Kemudian ini rasanya sudah dijelaskan Pak Prof Bambang tadi, saya rasa nggak perlu diulang kembali ya teorinya dan sebagainya. Terus bagian dari artificial intelligence dan sebagainya apa saja, ini rasanya Prof Bambang sudah clear dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita ingin membahas kondisi dari bangsa kita itu kayak apa ya. Jadi kira-kira seperti apa permasalahan di bangsa Indonesia ini, dan ternyata kalau lihat alhamdulillah sih katanya menurun gitu ya. Jadi pengangguran menurun, dan katanya sih pengangguran itu banyakkan lulusan S1 gitu ya. Nah, ini jangan sampai istilahnya kita hindari lah ya. Jadi kalau bisa lulusan kita itu memang dapat pekerjaan. Ya lumayan banyak Pak tahun ini berdasarkan data BPS itu yang menganggur itu 8,4 ya. Jadi ini menjadi perhatian kita juga sebagai pendidik gitu ya, dan juga tentunya kepada si mahasiswa itu sendiri ya. Jadi perlu aktif dan sebagainya supaya nanti tidak menjadi pengangguran dan sebagainya ya. Kemudian juga di sini kita lihat ternyata juga istilahnya bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian dari pekerja itu ternyata nggak di services ya. Jadi misalkan di AI itu atau ICT itu kan banyak di services, misalkan information and communication, ternyata peluang kerjanya itu banyak yang bekerja itu hanya 0,81. Nah sekarang trennya malah mereka lebih banyak kerja di bidang pertanian, kehutanan maupun perikanan. Dan sementara kita yang berkecimpung di informatika adalah kemungkinannya hanya 0,81. Ini data BPS ya. Jadi di sini kemungkinan kita memanfaatkan ICT di seluruh bidang ini. Ya, ini jadi perhatian kita juga. Dan kemudian juga alhamdulillah ya, ini juga dari 8,75 turun menjadi 8,40 ya. Jadi turun sekian persen. Ya, tapi ini pengangguran terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini yang kita sayangkan, kalau penganggurannya banyak, ya kriminalitasnya makin banyak gitu ya. Ya semoga kita terus istilahnya konsen, terutama para pendidik di perguruan tinggi ini, bagaimana caranya menurunkan tingkat pengangguran ini. Dan kemudian juga dan juga ini adalah sangat penting, ini adalah pernyataan di dunia yang bahwasanya Indonesia itu nanti boleh dikatakan akan kekurangan tenaga ICT ya. Jadi tahun 2030 diprediksi kita kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli di digital. Nah ini di dalamnya belum tahu nih kita kekurangan AI berapa orang seperti itu ya. Tapi diprediksi kita tahun 2030 kita kekurangan 18 juta. Nah ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab kita ya sebagai pendidik ya, tidak sekedar jangan sampai lulusan kita itu boleh dikatakan nganggur gitu ya, dan sampai seperti itu. Nah ini juga sama, ini juga keluhan dari perusahaan-perusahaan besar bahwasanya lulusan kita itu nggak bisa kerja gitu ya, sehingga akibatnya adalah para perusahaan besar itu istilahnya perusahaan-perusahaan unicorn itu membangun istilahnya pusat pelatihan sendiri gitu. Jadi lulusan itu dicari yang IPK-nya bagus, yang kira-kira punya talenta bagus, itu pun belum bisa mengikuti pekerjaan di tempatnya itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu lebih banyak akhirnya melatih kembali. Ya alhamdulillah, moga-moga dengan pengetahuan yang diperoleh dari universitas itu, mereka bisa mampu mengikuti pelatihan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan unicorn ini. Nah ini keluhan. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab kita di perguruan tinggi. Kemudian peluang SDM talenta secara nasional ini juga tentunya kita bisa, kalau lihat data ini kita pasti bisa mengalahkan Singapura ya, karena ini data dari Temasek, diharapkan nanti Indonesia pasti akan menguasai pangsa ekonomi digital ya. Ya tentunya tadi penduduk kita besar dan sebagainya, dan
peluang marketnya ada di Indonesia, ya. Dan ini juga kita lihat, ini juga menarik tahun 2020 kita lihat penduduk kita sudah sampai 277 juta, tapi yang pakai handphone banyak nih ya. Yang pengguna handphone, mobile subscriber-nya itu sampai 370,1. Artinya benar-benar paling tidak penduduk kita itu memiliki handphone lebih dari satu seperti itu. Ya moga-moga bukan istri lebih dari satu gitu ya. Ya ini harapannya memang banyak kebutuhan sehingga memiliki handphone lebih dari satu. Dan kemudian juga ini juga kebutuhan, ternyata tahun 2020 kita diperlukan berdasarkan WF kita perlu tenaga TIK itu sebanyak 600.000 ya. Nah sementara data terakhir dari PD Dikti mahasiswa kita itu cuma 560.000. Padahal kebutuhan kita itu ada menurut WF itu sampai 600.000. Nah ini tentunya harus kita menjadi tantangan kita bagaimana mengisi 600.000 ini gitu ya. Jangan sampai barangkali tanda petik kalau gitu nanti diisi oleh orang asing dan sebagainya. Dan ini juga kita lihat proyeksi kita cuma 2025 itu cuma lulusan kita hanya 360.000 ya. Sementara banyak peluang, banyak pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh alumni kita. Maka banyak bukan caranya ya. Jadi Dikti juga mendorong bahwasanya perguruan-perguruan tinggi yang belum memiliki prodi-prodi Infokom itu diusahakan membuka prodi-prodi yang terkait dengan informatika dan komputer. Ya, nah ini juga talenta digital dan upaya pemerintah. Nah ini sangat penting ya. Jadi Jokowi juga tahun 2020 sudah mengatakan kita perlu menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Jadi secara kebijakan sangat didukung oleh pemerintah. Dan kemudian juga pernyataan dia yang sangat menarik istilahnya adalah di sini kita bisa lihat Kominfo juga mendukung bagaimana keterampilan dari lulusan kita juga dilakukan ya. Jadi mulai ada digital scholarship sampai nanti yang terakhir di sini sudah meningkat setelah mengikuti digital scholarship dia bisa mengikuti namanya digital leadership academy. Nah ini sifatnya gratis asalkan lulus seleksi dan sebagainya ya. Dan ini juga membuat ekosistem digital terkaitan antara atau relasi antara pemerintah, asosiasi, industri maupun sektor pendidikan. Nah ini definisi digital talent dari Kominfo, karyawan yang berbakat, yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Nah jadi tentunya sekarang nggak sekedar teknologi digital biasa, tentunya dia harus paham juga yang namanya teknologi AI dan juga memahami tentang keberadaan. Nah kembali lagi mungkin ada tren yang perlu kita pikirkan. Kalau misalkan 5 atau 10 tahun yang lalu itu mungkin ada istilah namanya ICT worker atau ICT enable worker ya. Jadi nanti mungkin 3-5 tahun ke depan itu istilah itu akan berubah menjadi AI enable worker atau AI worker gitu ya. Dan itu juga nanti terkait dengan perguruan tinggi, rasanya kalau universitas berbasis IT itu udah biasa gitu, udah kuno gitu. Jadi nanti mungkin akan berkembang namanya AI based university, jadi universitas berbasis AI. Ya, nah itu tantangan buat perguruan tinggi bagaimana kita istilahnya memberikan tools ya untuk tata kelola di perguruan tinggi kita nanti berbasis artificial intelligence. Tadi Prof. Bambang sudah menyampaikan hal-hal atau tools apa yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Nah, kemudian juga digital scholarship juga sudah dilaksanakan. Ini sampai sekarang juga terus berlangsung ya. Jadi para alumni perguruan tinggi bisa melihat situs-situs di Kominfo agar bisa mengikuti pelatihan ini dan juga tentunya mendapatkan sertifikasi. Dan tentunya setelah lulus juga Kominfo juga tidak semena-mena ya. Jadi dia juga ada sistem Simonas mendeteksi bagi para alumni yang kira-kira belum mendapatkan pekerjaan atau membuka peluang supaya alumni dari DTS itu memperoleh pekerjaan. Nah, tahun 2020 juga BRIN atau BPPT yang dulu juga sudah menelurkan setelah naskah, kalau nggak salah Prof. Prianto termasuk di dalamnya, dan ini di dalamnya di sini terkait juga ada pengembangan talenta dan tentunya ada 5 bidang prioritas yang perlu kita perhatikan, yaitu
terkait dengan kesehatan, reformasi birokrasi, dan juga pendidikan ya, pendidikan dan penelitian, dan juga ketahanan pangan, dan juga mobilitas, yaitu bagaimana kita membangun smart city gitu ya. Namun concern kita lebih misalkan di dalam dunia pendidikan itu seperti apa ya. Dan ini adalah pernyataan presiden yang perlu kita renungi ya. Dan ini memang nggak salah lagi kalau dulu siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia gitu ya. Tapi sekarang nggak, lebih dipertajam lagi bahwasanya siapa yang menguasai AI atau bangsa yang menguasai, maka dia akan berpotensi menguasai dunia. Ya kan sederhana aja, kalau dulu misalkan kalau perang mesti orangnya jalan, enggak, sekarang kan cuma ngirim drone aja gitu ya. Jadi ngirim drone ya, itu bisa menghancurkan musuh dan sebagainya. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita berdasarkan pernyataan presiden, siapa yang menguasai AI, dia akan berpotensi menguasai dunia. Ini anak-anak muda nih, jadi para alumni nanti dari Universitas Dian Nusantara ini harapannya adalah mampu menguasai AI sehingga bisa mendukung kemajuan bangsa dan seterusnya ya. Nah, ini kembali lagi strategi nasional, rasanya nanti utamanya adalah tentunya riset sih boleh-boleh aja, banyak pasti ya. Ya gimana kita melakukan riset tapi kita nggak menyiapkan talenta itu sendiri gitu ya. Tentunya kita harus menyiapkan mahasiswa kita supaya bisa mengembangkan AI itu sendiri ya. Nah, ini juga sama, ini juga dari BRIN tahun 2020 ya, jadi sudah ini tinggal di-download ya teman-teman ya. Jadi kira-kira strategi apa yang dicanangkan oleh BRIN terkait dengan kecerdasan artificial intelligence. Nah, ini juga kebutuhan pekerjaan yang diperlukan terkait dengan artificial intelligence. Berarti ada pekerjaan-pekerjaan di sini sebagai data analis, sebagai data engineer, data scientist, solution architect, maupun rekayasa sistem, maupun juga nanti rekayasa networking. Dan di samping nanti ada pendukungnya gitu ya. Nah, kemudian tentunya ini nggak boleh bekerja sendiri, tentunya pemerintah juga harus bekerja sama terhadap 4 stakeholder ini ya. Jadi industri, pemerintah, maupun komunitas, maupun akademi ya. Dari hal ini adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga kita tahu ada 2 jenis gitu ya, perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi dan seterusnya. Nah, ini juga diperlukan juga sumber daya ya, baik sumber daya manusia dan juga sumber daya alam dan juga sumber daya industri dan juga tentunya duitnya gitu ya. Ya kalau kita punya alam tapi duitnya nggak ada, jadi alam bagaimana menghasilkan duit juga harus dipertimbangkan. Nah, ini adalah contoh peta aplikasi kecerdasan buatan ya, kecerdasan artifisial di bidang pendidikan ya. Tadi sudah dijelaskan secara aplikasinya ya. Tadi yang jelas nanti kalau di dalam pendidikan itu aktornya adalah ya mahasiswa, terus muatan kuliahnya, kemudian juga kurikulum yang mendukung perguruan tinggi itu sendiri, tapi dikelola berdasarkan AI. Juga regulasinya seperti apa, bagaimana mengatasi homeschooling dan sebagainya. Dan tentunya juga nantinya aktornya bisa sebagai aktornya juga dosen dan sebagainya. Dan juga kita persiapkan tools media berbasis AI. Dan tentunya juga di sini kaitannya juga terkait dengan data education. Tentunya data demografinya seperti apa, terus bank soalnya seperti apa, terus bagaimana mengukur kinerja dari dosen maupun guru, dan juga sekaligus bisa mengukur kinerja dari student ya. Dan terusnya akan menjadi sebuah penelitian AI di bidang pendidikan, mulai dari intelligent online education, terus bagaimana kita mengembangkan intelligent tutoring system dan seterusnya. Jadi ini adalah kerangka strategi ya dari yang diluncurkan oleh BRIN tadi. Ya moga-moga ini jalan ya. Tapi ini menjadi panduan kita. Oh, ini loh yang harus kita lakukan terkait dengan riset di bidang AI, khususnya di bidang pendidikan. Walaupun nanti ada juga kaitannya riset di bidang KA itu sendiri ya. Jadi di sini mulai dari sumber datanya seperti apa, kemudian juga kita lihat tipe datanya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Tadi sudah detail dijelaskan oleh Prof. Bambang ya, bagaimana tujuan AI, bagaimana untuk mengklasifikasi, memprediksi dan sebagainya. Tapi adalah
di sini adalah fokus riset kita ada di atas ini ya. Jadi untuk application-nya ya. Kemudian risetnya adalah tentunya masih ada terkait dengan deep learning, terus bagaimana menanam si AI itu ke dalam chip dan sebagainya. Dalam arti kalau kita bicara AI on chip berarti kita melangkah jauh berkaitan dengan edge computing ya. Jadi bagaimana tools komputasi itu mendekati ke pengguna gitu ya. Nah itu adalah istilah dari edge computing. Nah ini jelas ada non-machine learning, ada deep learning, kemudian ada AI chip, kemudian juga riset-riset fundamental terkait dengan new deep learning dan seterusnya ya. Tadi sudah dijelaskan. Dan ini tentunya manfaatnya adalah untuk mengembangkan aplikasi di bidang misalkan kesehatan, pendidikan, terus ketahanan pangan, dan juga ini yang sangat penting juga adalah cuaca ya. Ini sangat penting nih cuacanya. Jadi di sini jangan sampai cuaca itu mengganggu aktivitas ekonomi kita dan juga di pertahanan. Dan jelas kita punya turis yang bagus ya, lokasi turis yang bagus, juga AI bagaimana diterapkan di aspek tourism. Dan juga punya ikan banyak nih maritim ya, jadi bagaimana nanti ikan-ikan kita itu nggak dicuri dan sebagainya. Jadi samping tadi nanti AI juga kalau bisa diterapkan di reformasi birokrasi sehingga harapannya adalah korupsinya menurun gitu ya. Jadi harapannya korupsinya juga menurun di sini. Ini juga tadi kalau BRIN maka Dikti pun juga melakukan hal yang sama. Jadi ada sinergi. Jadi meluncurkan namanya Konsorsium Riset Artificial Intelligence. Jadi negara kita ini udah punya nih. Jadi atas dukungan Dikti namanya adalah Konsorsium Riset Artificial Intelligence. Nah ini ada beberapa universitas yang bergabung menjadi satu. Memang di belakangnya itu ada mesin hebat gitu ya. Jadi ada mesin super istilahnya diproduksi oleh Nvidia ya. Dan kemudian juga di sini tentunya tidak sekedar kita punya mesin dan sebagainya, kita juga harus mendidik calon-calon ahli TI gitu ya. Kita tahun 2021 sudah mencoba melatih sampai 1.000 dan seterusnya. Ya semoga ini, saya belum mendapat informasi terakhir apakah ini terus berlanjut atau enggak, tapi yang jelas Dikti sudah punya mesin super ya, ada 5 atau berapa gitu. Dan ini harapannya juga nanti bisa digunakan oleh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kemudian juga ditelurkan ini, jadi hasil konsorsium itu menghasilkan peta okupasi ya. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan sertifikasi di data engineer. Ini kan kalau lihat ini level KKNI, kalau 06 ini adalah menunjukkan untuk lulusan S1 gitu ya. Ada lagi kalau kodenya adalah 05, berarti ini adalah lulusan dari D3 ya. Jadi di sini KKNI level 5. Jadi 06 menunjukkan level KKNI 6. Jadi kalau teman-teman atau mahasiswa lulusan dari informatika ingin mengambil sertifikasi, maka hal inilah yang akan diuji ya. Kalau ingin menjadi insinyur data atau menjadi insinyur data media atau menjadi ilmuwan data scientist ya. Nanti ada kita ujian di LSP, maka uji kompetensi inilah yang akan dilakukan oleh LSP dan sebagainya. Atau juga di level 5 terkait dengan ilmuwan data media. Ini revisi dari buku peta okupasi yang diterbitkan oleh Kominfo tahun 2018. Diperbaharui dengan empat peta okupasi ini, 4 profesi ini ya, pekerjaan ini. Kemudian percepatan teknologi digital ya tentunya supaya tidak ada gap antara industri dengan apa yang kita didik. Mahasiswa kita itu insya Allah diharapkan juga mudah masuk ke dunia industri gitu. Ya, tentunya ada sinkronisasi antara pendidikan dengan dunia industri. Ya salah satunya itu adalah kita memanfaatkan peta okupasi yang sesungguhnya itu berasal dari informasi kompetensi dari dunia kerja seperti itu ya. Dan kembali lagi yang perlu diingatkan, dua hal yang perlu kita ingatkan. Kalau dunia pendidikan itu istilahnya kualifikasi ya, maka kalau dunia kerja itu istilahnya kompetensi atau profesi gitu ya. Nah kalau yang di bawah ini yang ranahnya Depnaker, maka tentunya kalau yang di atas ini adalah Dikti atau Kemendikbud ya. Nah kebetulan kalau nggak salah BSNP sudah dihapus ya, tapi tentunya terkait dengan kualifikasi ini adalah yang bertanggung jawab adalah Kemendikbud. Nah sementara kalau dunia kerja itu
maka di sini adalah Depnaker. Nah, bahasanya juga beda. Kalau KKN itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia, sementara SKKN ini adalah standar kompetensi kerja ya. Jadi SKKN ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya. Nanti tidak lain, makanya di sini perlu ada sinkronisasi antara dunia kerja dengan dunia pendidikan agar mahasiswa itu mudah diterima di dunia kerja. Ya. Jadi ada kompetensi lulusan harus disinkronkan dengan kompetensi kerja yang diharapkan di dunia kerja. Nah, langkahnya adalah perlu kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendorong percepatan AI tadi, maka perlu namanya adalah pusat pengembangan talenta kecerdasan. Ya, tentunya ada kampus-kampus yang punya sumber daya yang cukup, maka disitulah kita bisa dirikan namanya pusat pengembangan talenta digital tadi, talenta kecerdasan tadi ya. Ya seperti ITB dan sebagainya yang tentunya sumber daya mencukupi gitu ya. Di samping orang juga seperti ITB itu punya alat-alat yang luar biasa. Juga kampus yang ditunjuk wajib menyediakan tempat magang dan seterusnya. Jadi ini adalah langkah bagaimana kita mempercepat memperoleh talenta di bidang kecerdasan artifisial. Dan kemudian juga di kurikulum juga tidak boleh lengah kita ya. Jadi di dalam informatika itu ada hampir 7 prodi terkait dengan infokom ya. Di sini tentunya harus kurikulumnya itu sekarang harus bermuatan AI gitu ya. Baik ilmu komputer, sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi, ataupun nanti terkait dengan rekayasa perangkat lunak atau keamanan cyber atau sains data itu harus ada mata kuliah terkait dengan AI gitu ya. Misalkan di ilmu komputer itu ada muatan, ada algoritma AI, machine learning, deep learning, terus data mining maupun pengembangan software AI dan seterusnya. Dan tentunya harapannya adalah dengan di prodi ilmu komputer ini kita menghasilkan namanya algoritma baru di bidang AI ya, algoritma AI baru atau software AI baru. Sementara sistem informasi juga sama. Cuma kalau yang di kiri adalah mengembangkan algoritmanya, sementara di sistem informasi itu lebih kecenderungannya pemanfaatan misalkan data mining, ya kemudian AI dan seterusnya ya. Dan juga di sini pengembangan dan desain analisis sistem tapi berbasis AI gitu ya. Dan tentunya diharapkan nanti prodi-prodi kita itu menghasilkan sistem informasi yang berbasis AI seperti itu. Hal yang sama untuk sistem komputer juga memanfaatkan hal tersebut. Cuma di sini pengembangan dan desain analisis hardware AI gitu. Ya tentunya produk-produk yang dihasilkan adalah hardware TIK AI dan juga hardware TIK berbasis AI gitu ya. Sama halnya untuk teknologi informasi dan seterusnya ya. Dan di sini juga kalau di dalam rekayasa perangkat lunak, maka di sini juga sama pemanfaatan algoritma dari AI dan tentunya untuk analisis, desain dan pengembangan sistem software ya. Jadi analisis dan desain pengembangan software AI dan seterusnya. Ya tentunya hasilnya adalah tadi software AI baik open source maupun yang berbayar. Dan juga ini juga sangat penting juga bagaimana kita mengamankan cyber security berbasis AI. Jadi tentunya diharapkan juga ada mata kuliah bagaimana kita mengembangkan desain analisis sistem keamanan berbasis AI. Ya, tentunya hasilnya adalah paling tidak ada software untuk deteksi keamanan cyber tersebut ya. Dan software ini tentunya biasanya berbasis AI. Sama juga yang lagi ngetren bahwasanya di sains data ya. Nah, ini sudah bermunculan prodi-prodi terkait dengan sains data ya. Jadi di sini diharapkan nanti prodi-prodi ini menghasilkan produk-produk yaitu model baru pengolahan dan analisis data atau big data ya. Karena sekarang itu kecenderungannya adalah data yang besar ya. Nah kemudian ini adalah kecerdasan dalam bidang pendidikan ini secara umum aja ya. Mengapa AI itu perlu ada di pendidikan yang jelas akan menghemat waktu ya bagi teacher maupun profesor ya ketika dia istilahnya melakukan pembelajaran di kelas. Dan juga AI juga bisa membantu student tadi ya, tutor can assist student dan juga fungsionalitasnya ya. Jadi AI driven fungsinya can memberikan feedback. Jadi feedback
kepada student maupun kepada dosen dan juga. Kemudian menjadi membantu si guru atau dosen itu menjadi motivator ya. Ya kalau dengan adanya AI di bidang education. Dan juga AI kan meningkatkan yang tadi paling tidak ini juga masih paradigma ya. Jadi AI can enhance student kesehatan mahasiswa gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana AI itu akan merubah pengalaman di bidang industri ya tentunya tadi sudah dijelaskan menyangkut pengalaman personalized learning tadi ya, dan juga remote examen talking dan juga fabricated administration task dan sebagainya. Nah ini tentunya sarana-sarana ini adalah yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi sehingga ya tadi saya bilang kalau ICT based university udah biasa, tapi kita mendorong perguruan tinggi sekarang itu menuju AI based university. Jadi ada fasilitas-fasilitas berbasis AI terkait manajemen dan juga terkait bagaimana mahasiswa itu belajar dan seterusnya. Nah ini adalah biasanya kita gunakan application AI di dalam pendidikan, baik untuk proctoring atau personalized learning maupun bagaimana kita mengakumulasi data atau juga bagaimana kita membangun smart konten dari pembelajaran kita atau juga menjadi virtual facilitator. Dan yang terpenting adalah di sini yang sifatnya objektif ya, AI bisa menilai gitu ya, memberikan ranking si nilai mahasiswa tadi ya. Kemudian chat tadi ya mungkin tadi mudah-mudahan ChatGPT sudah tambah baik gitu, dan itu bisa kita manfaatkan menjadi sarana chat di kampus kita. Dan tentunya adalah dengan adanya AI pembelajaran itu lebih adaptif dan seterusnya. Di samping tentunya kampus punya namanya chatbot ya. Jadi kan dengan chatbot itu para staff administrator itu nggak nongkrongin sistem 24 jam. Tapi di sini ada chatbot, biarlah si robot itu yang menjawab kalau ada pertanyaan. Yang kadang-kadang orang bertanya jam 2 pagi ya, kan nggak mungkin kita jawab gitu dan seterusnya, maka dimanfaatkan chatbot. Dan ini harus dikembangkan kalau di perguruan tinggi sarana yang seperti ini gitu ya. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang umum biasa digunakan di dalam pendidikan. Nah kemudian pastinya kenapa dimanfaatkan ya tentunya kita akan mendapatkan perhatian segera ya atau feedback dari guru pastinya ya, dan tentunya ujiannya juga lebih bagus ya. Ujian skill maupun kelemahan itu akan menjadi lebih bagus. Kemudian juga tentunya kita punya muatan kuliah itu lebih smart gitu ya. Kemudian juga ada tugas aktivitas yang terotomatisasi dan juga ada perencanaan yang lebih tercustomize. Di samping ada nanti bagaimana tutor maupun bagaimana menggait supaya dia keluar dari ruangan tersebut dan seterusnya. Yang jelas inilah problem yang mungkin bisa diselesaikan kalau kita menerapkan AI di dalam pendidikan. Misalkan terkait dengan standar kurikulum yang doesn't cater the individual need. Nah, ini solusinya adalah kita melakukan personalized learning. Atau misalkan tutorialnya terbatas ya akibat waktu ya untuk student, maka di sini boleh melakukan solusinya adalah kita memberikan namanya personal virtual tutor dan sebagainya. Ya ini kira-kira ada beberapa problem yang AI bisa memberikan solusi. Misalkan untuk kelas dan sebagainya, maka kalau kelasnya kurang maka kita bisa menggunakan namanya virtual class assistant gitu ya dan seterusnya. Nah, ini juga sama, software juga bisa kita gunakan. Dan ini yang umum biasa digunakan, biasanya software kita gunakan untuk memfasilitasi misalkan untuk more personalized learning atau membantu bagaimana meningkatkan proses pengajaran dan seterusnya ya. Nah kemudian adalah yang terakhir, ini barangkali yang perlu kita cermati para alumni nantinya gitu ya. Ya tentunya para mahasiswa-mahasiswa informatika dan komputer. Nah ini adalah peta jalan kalau kita ingin menjadi ahli di bidang AI gitu ya. Nah jadi di sini pilihannya adalah kemungkinannya ada beberapa pekerjaan yang mungkin gitu ya. Pertama mungkin melalui data scientist, kemudian setelah menjadi data scientist menjadi engineer di dalam machine learning. Nah setelah paham di machine learning maka kita akan menjadi engineer di bidang deep learning. Nah di samping data scientist ternyata dia pecah di jalan di sini
apakah kita akan hanya berkutat di data engineer, maka langkahnya adalah belok kanan di sini akan menjadi seorang insinyur data, dan tentunya tidak sekedar data, nanti kita akan masuk namanya big data gitu ya. Dan ini menjadi pilihan kita mau arahnya ke kiri atau mau arahnya ke kanan. Nah, ini adalah langkah-langkah kira-kira kalau kita ingin menjadi expert di bidang AI gitu ya. Nah, ini adalah dasar-dasarnya seperti apa. Ya tentunya yang harus kita kuasai baik secara skill maupun pengetahuan itu misalkan dasar metrik ya kan. Kemudian dasar-dasar basis data, terus tahu bagaimana membuat data tabular dan seterusnya. Atau juga prinsip ETL ya, extract, transform, and load dan seterusnya. Dan kemudian juga bagaimana memformat data. Dan tentunya ini format data karena banyak berbasis web, maka kita harus mengerti bagaimana menggunakan JSON maupun bagaimana kita menggunakan XML. Dan tentunya nggak boleh lupa juga terkait dengan dasar-dasar basis data, yaitu bahwasanya kita harus tahu basis data rasional, atau juga yang lebih ngetren itu adalah NoSQL gitu ya, atau ini relasional ya, atau di sini NoSQL, atau kita harus tahu SQL plus join ya, dan seterusnya. Nah, itu dasar-dasarnya. Dan juga mungkin bahasa yang paling bisa kita gunakan saat ini yang mungkin cukup baik adalah pakai Python. Jadi harapannya adalah kita paham betul bagaimana memegang Python, walaupun C++ atau Java itu juga bisa mendukung kita hebat di AI nanti ya. Yang jelas kita harus tahu dasar-dasar Python, kemudian tahu pustaka-pustaka penting, misalkan di sini pustaka penting ada NumPy ya, ada Pandas dan sebagainya ya. Tentunya kalau dasar-dasar Python pasti kita tahu ekspresi dan sebagainya. Kemudian sumber data juga harus kita tahu. Atau juga kalau kita malas juga kita bisa untuk coding juga di sini akan membantu yang namanya Jupyter Notebook atau Jupyter Lab dan sebagainya. Sementara untuk sumber data kita harus melakukan istilahnya data mining atau web scraping, atau juga OSAM public data set, atau juga data set yang tersedia open misalkan di Kaggle dan sebagainya ya. Kemudian eksplorasi data analisis, kita harus paham juga apa itu namanya PCA, terus bagaimana mereduksi dimensi dari data, kemudian bagaimana kita melakukan normalisasi dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana mengestimasi suatu unbiased estimator gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini baru kita pecah, kalau kita punya dasar-dasar ini kita ingin menjadi data scientist atau ingin menjadi seorang data engineer dan seterusnya ya. Nah, ini peta jalannya. Nah, ini kalau ingin jadi data scientist, ya kita harus paham juga itu teori probabilitas, distribusi kontinu, dan sebagainya. Ini adalah teori-teori yang harus kita pelajari ya, sehingga kita diharapkan nanti menjadi seorang data scientist. Nah, setelah mendapatkan teorinya, kita harus mampu memvisualisasikannya. Memvisualisasikannya adalah berdasarkan suggestion-nya. Nah, ini visualisasi juga berdasarkan software yang kita gunakan. Misalkan bisa juga menggunakan Python atau web, atau juga menggunakan dashboard, tools dashboard yang ada, atau juga menggunakan business intelligence ya, tools dari business intelligence. Ya, di sini kita lihat kalau misalkan kita Python, maka kita menggunakan untuk visualisasinya pakai Streamlit ya, atau basis web juga menggunakan Streamlit, atau juga kalau kita menggunakan dashboard kita juga memanfaatkan namanya Streamlit. Nah, juga di sini Python yang perlu kita kuasai ya terkait dengan visualisasi adalah apa itu matplotlib, terus ada plotline, ada bokeh dan sebagainya ya. Kemudian setelah data scientist kita akan masuk namanya machine learning engineer ya. Jadi setelah kita paham sebagai seorang data scientist, kita masuk ke machine learning engineer. Nah, di sini tentu harus kita tahu konsep input dan atribut, kemudian apa itu overfitting dan sebagainya. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang harus kita kuasai kalau kita ingin menjadi machine learning engineer. Kemudian metode-metode ini juga sama ya. Jadi tadi sudah dijelaskan pembelajarannya juga ada yang supervised, terus juga ada unsupervised, atau juga nanti ada ensemble learning, atau juga reinforcement learning. Nah, ini nanti use case yang sering terjadi ya, yang sering banyak digunakan ada di masyarakat, bagaimana kita melakukan analisis sentimen, kemudian
collaborative filtering, tagging maupun prediction dan sebagainya. Nah, setelah lulus dari machine learning barangkali baru kita boleh dikatakan bermain dengan deep learning gitu ya. Jadi di sini istilahnya setelah melalui tahap itu machine learning kita masuk ke masuk ke deep learning. Dan di sini harus kita memahami tentang neural network itu sendiri, dan kita harus paham apa fungsi dari loss function ya, fungsi loss function. Kemudian harus tahu namanya activation function dan juga inisiasi bobot dan seterusnya. Dan arsitekturnya juga kita harus tahu ada istilah yang digunakan, apa arsitektur yang banyak digunakan di deep learning, ada feed forward neural network, ada autoencoder, dan juga di sini tadi sudah dijelaskan yang digunakan di GPT tadi ya, yaitu jadi ada transformer, atau juga tadi untuk image processing ya, atau computer vision kita bisa gunakan CNN, atau juga recurrent neural network untuk NLP dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian di sini Prof, ini ya waktunya sedikit lagi, Prof. Oke, sebentar lagi ya. Jadi jadi di sini trainingnya nanti apa yang perlu kita training adalah terkait dengan optimizer maupun juga learning rate scheduling dan sebagainya. Ya, nanti setelah ini baru masuk namanya data engineer, apa yang harus kita kuasai kalau kita ingin menjadi data engineer, dan juga nanti kalau menjadi big data maka apa saja yang perlu kita kuasai terkait dengan kalau kita ingin menjadi big data engineer, seperti misalkan MapReduce, data replication dan seterusnya. Dan juga kita harus paham juga tools-tools yang kalau kita ingin menjadi seorang big data engineer. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pas waktunya, alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.